Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Diberi kesempatan dalam yang tepat kali ini, yang juga sekaligus itu saya ketua Dewan Masjid Provinsi. Rasanya tidak elok pula kalau tidak singkat singkat. Saya ingin sampaikan pengajian karena musim pandemi ini maksimal 20 menit, 35 dalam waktu. Saya tulis sebetulnya ini bisa diberi sama Pak Ketua. Judulnya saya beri Masjid Rumah Kenangan. Masjid Rumah Kenangan. Alhamdulillah di kabupaten kota dan di berbagai pelosok negari di Sumatera Barat ini semangat untuk membangun masjid alhamdulillah semakin baik. Pemerintah kabupaten kota dengan masjid agungnya, maka sekarang kalau saya itu bangga kita semua semakin hasil. Kalau di Padang bahkan pribadi-pribadi orang yang punya duit, punya uang buat masjid. Ini sebuah fenomena baru yang mesti kita sikapi dan kita isi dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh kita catatkan hadisnya di sini oleh Abu Darda. Apa kata Rasul? Al-masjidul baitun lil-aqil wa taqabbalallahu liman kana al-masjid baitihi birruhi warahmati wal jawzi an-siratil mustaqim ila ridwanillahi wa ila jannah. Masjid itu adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Masjid itu di samping rumah ibadah yang boleh dilakukan oleh orang yang beragama Islam tentunya, pada dasarnya melebihi dari itu. Kalau sekedar tempat mendengar wirid, tempat kita melakukan sholat berjamaah, tempat kita sekarang tarawih, dapat ada dan takbir akbar seperti yang berlangsung selama ini, ya. Tapi mesti naik kelas lagi yang kita ingin katakan. Masjid yang dibangun dengan biaya berapa juta ini mesti dinaik kelaskan sesuai dengan kisah itu. Dia mesti menjadi Baitul Mukminin, menjadi rumahnya, tempat
berlindungnya tempat kaum muslimin mendapatkan kenyamanan. Bahkan tidak saja kaum muslimin, Rasulullah ketika terjadinya Fathul Mekkah tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, malah menyampaikan siapa yang ingin aman masuk ke masjid dan masuk ke rumah Abu Sufyan. Itu bertanda bahwa masjid itu tempat rumah pusat, kalau kita terjemahkan sekarang, pusat yang membuat umatnya nyaman, yang membuat umatnya bisa tenang, yang membuat umatnya bisa terjamin, bahkan bisa lebih baik lagi dari itu. Oleh karena itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan sehingga kualitas menuju masjid menjadi rumah umat itu bisa tercapai. 1. Menjadikan masjid ini sebagai sumber ketenangan batin, lirruh hadis. Semua kejadian, semua peristiwa, semua kegiatan yang dilakukan di masjid ini mesti bisa menenangkan jiwa umat yang tadinya dia di rumah tidak nyaman, lalu ke masjid, balik ke masjid ada ketenangan. Yang tadinya dia di rumah bermasalah, balik ke masjid, sholat di masjid, dengan tausiah di masjid, kembali dia ke rumah nyaman. Ini mesti kita rawat. Jangan masjid menjadi sumber keresahan. Jangan di masjid timbul ujaran kebencian. Jangan di mimbar masjid timbul saling menghina. Jangankan sesama saudara kita, jangankan dengan pemimpin kita, terhadap orang lain, agama lain saja dilarang. Jangan kamu caci, jangan kamu sumpahi, jangan kamu meledek agama orang lain, nanti Tuhan juga akan sumpahinya. Pesan yang kita katakan, masjid kita yang indah ini dan termasuk masjid kedua di mana kita berada, siapapun kita dorong menjadi sumber ketenangan rumah. Sudahlah di rumah kita kena bermasalah, di kantor di bermasalah, di tempat pekerjaan dalam saya pusing, di masjid jangan ada kerusikan. Itu sebabnya dilarang bicara di masjid kalau tidak benar, apalagi kalau ketawa. Allahu fil masjid zulmatul kubur, kata Nabi. Orang yang sering ketawa ketika di dalam masjid gelap di dalam kuburnya. Jadi kalau mau tahu luas, mau tahu tapi berlari-lari juga. Etikanya adabnya. Oleh karena itu lewat masjid kami mengimbau Pak Pengurus Masjid, Pak Wakuf, siapapun, tolong diingatkan kalau ada pembalik kita, ulama kita yang tendensius, yang biasanya benar orang lain salah, yang membuat kita tidak nyaman di dalam masjid, itu bentuk yang bertentangan dengan hadis ini. Oleh karena itu maka ibadahnya, pimpinannya, imamnya, lalu pelaksanaan ibadahnya. Kalau di Ramadan ini kita di masa Covid ini kita disuruh lakukan sholat semaksimal pantas saja, lebih cepat, pakai masker, jaga jarak. Kalau memang itu membuat kita nyaman, mengapa tidak? Kalau itu memang kata para ahlinya, karena yang paling tahu tentang kesehatannya orang kesehatannya kita ikuti. Jangan kita merasa bangga, saya pakai masker aja orang yang biasa masjid.
tidak menimbulkan kenyamanan. Apalagi ketika di masjid ini diamalkan ayat alladzina amanu watma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman itu hatinya nyaman dengan menyebut nama Allah. Zikrullah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, baca ayat ditukar begitu masuk masjid. Mindset alam pikiran kita ganti. Kita baca doa Allahumma fa'alaina, kemudian kita duduk mulai dari salat tahiyatul masjid. Artinya peran masjid sebagai rumah ibadah itu diharapkan memberikan ketenangan batin bagi jamaahnya dan sekaligus juga bagi lingkungannya. Karena orang tidak bisa hidup kalau lingkungan tidak baik. Apalagi bagi kita masyarakat yang plural, yang majemuk ini, kita perlu memperlihatkan citra Muslim itu yu'la wa la yu'la alaih, tinggi, terhormat, dan orang Islam itu agamanya berakhlak mulia, khuluqul azim. Satu, ini cara-cara apa yang bisa kita tempuh agar masjid itu betul-betul membuat nyaman umat. Mari kita bangun ketenangan, kita sekarang terus kita bagi kepada semua orang bagaimana masjid ini menimbulkan ketenangan batin. Yang kedua, masjid juga diharapkan menjadi sumber rahmat. Apa maksudnya sumber rahmat? Sudah harus kita persiapkan. Bagaimana masjid ini juga memberikan rahmat kepada saudara-saudara kita yang tidak atau yang kurang beruntung dalam hidupnya. Maka gerakan zakat, lembaga amil zakat di masjid, gerakan santunan anak yatim, gerakan santunan mu'afah, gerakan berbuka bersama, gerakan yatikaf, gerakan yang menggerakkan ekonomi keumatan sudah harus dimulai. Pada beberapa masjid, mungkin bagian banyak di Pulau Jawa, kita melihat betapa masjid sudah membawa rahmat pada orang sekitarnya. Di dalam slogan Dewan Masjid nomor 1 tadi masjid makmur, yang nomor 2 masjid yang memakmurkan. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau kita berhitung secara kalkulatif dengan angka, tidak ada alasan kemiskinan di diri kita ini. Kalau kita ambil itu angka kemiskinan itu 30% penduduk ini. Taruhlah yang tidak berzakat 20%. Masa yang 50% tak bisa menyelesaikan yang 30%? Berarti gerakan zakat, gerakan wakaf, gerakan infak, gerakan infak, gerakan yang mensejahterakan masyarakat adalah kalau rugikan harus jalan. Kalau Bapak-bapak yang kembali paham itu bagaimana zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu untuk orang menerima zakat dari orang susah itu karena makmurnya negeri, karena masjidnya memberikan rahmat kepada penduduknya. Bagi kita masjid agung, biaya bagaimana dia makmur sudah diselesaikan oleh pemerintah. Mungkin dipikirkan lagi oleh pengurus bagaimana masjid juga memakmurkan orang di sekitar. Saya pikir kita perlu prihatin. Masih banyak anak-anak bangsa ini, saudara-saudara kita yang di sini juga, yang masih dalam kondisi miskin. Siapa yang bertanggung jawab? Untuk kita. Saya baca, bahkan sudah pernah diupload juga di media sosial, bahwa kekuatan dana umat itu inilah yang membedakan di antara masyarakat muslim dengan tidak muslim. Orang muslim yang mau berzakat, orang muslim yang mau berinfak, orang muslim yang
melimpahkan sebagian hartanya, orang muslim yang mau menghadiahkan, orang muslim yang mau mewakafkan, melihat ini semua pintu jalan ke surga, maka masjid ini akan memberikan rahmat. Jadi hari ini Masjid Makmur kita sudah banyak berjalan, tapi masjid yang memberikan rahmat ini belum banyak. Kenapa? Karena sekali lagi kita perlu belajar kepada saudara-saudara kita yang sekarang sudah mulai mungkin ada masjid kuliah Joko di Jawa itu, Jogja itu, namanya mungkin tidak hanya itu saja. Benar-benar dari jamaah itu jamaah. Nah, yang ingin kita katakan secara sederhana. Yang kedua, untuk menciptakan masjid ini menjadi rumah tempat berlindungnya umat, semua umat, mari kita terapkan masjid sebagai sumber rahmat bagi umat. Mulai dari persoalan keluarga, maka kita dorong di masjid sekarang kita bangun bagaimana dari sini pusat konsultasi keluarga, bagaimana di masjid ada lembaga amil kakak, bagaimana di masjid ini orang bisa mendapatkan pendidikan keagamaan dasar, BPA, DPA-nya melalui pintu masjid. Sebab masjid untuk semua dari dan oleh untuk semua kita, termasuk gerakan ekonomi. Yang ketiga, dari hadis tadi dikatakan, masjid ini mesti menjadi kendaraan untuk mengantarkan kita mudah masuk surga. Ila sirat, untuk memudahkan kita meniti siratal mustaqim. Apa artinya itu? Masjid mesti menjadi tiang pancang benar atau tidaknya agama di negeri itu. Dialah pengawal terjadinya penyimpangan, terjadinya pemindahan keagamaan, terjadinya pelanggaran keagamaan, dan terjadinya berbagai krisis keagamaan atau kemunduran agama. Yang paling bertanggung jawab dan kita yang di masjid. Sama aja dengan orang makan. Yang paling tahu enaknya ke masjid ya orang di masjid. Yang paling tahu betapa enaknya jadi orang muslim ya orang muslim. Nah, kalau ada anak-anak kita tidak hobi ke masjid, itu yang bertanggung jawab kita. Nah, oleh karena itu gerakan keagamaan mesti kita berikan dukungan secara lebih baik lagi. Kalau kita memahami dari segi dukungan negara terhadap masjid, terhadap kegiatan keagamaan mulai meningkat dan membaik, karena para pemimpin kita berkesadaran semua tentang hal ini. Tinggal dari kita masyarakat bagaimana ini kita dukung secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita bisa panjangkan dari ini. Saya ingin mengingatkan saja, Ramadan momentum kesempatan kita untuk memperkuat fondasi keberagamaan umat. Kita yang sudah terlatih ke masjid, sujud di masjid, duduk di masjid, dan tausiah di masjid hari ini, mari kita perkuat dan kita ajak generasi kita sehingga masjid ini menjadi tempat berlindung bagi semua orang. Kita semakin nyaman di masjid dan masjid ini semakin indah dan agama memberikan pengaruh kepada orang di sekitarnya. Jangan masjid nanti menjadi candi saja, indah kelihatan tidak ada efek apa-apanya. Oleh karena itu diperlukan pertemuan kita menyambuti surat At-Taubah ayat ke-18 itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa lam yakhsha illallah. Bahwa memang yang akan meramaikan masjid orang yang benar imannya, orang yang benar sholatnya, orang yang mau mengeluarkan infak zakatnya, dan orang yang berkarakter, yang mereka hanya takut kepada Allah, tidak kepada yang lain. Usaha-usaha untuk ini memerlukan dukungan semua pihak. Kita
merupakan sumber yang akan memberi cahaya kepada pembangunan keumatan di Kabupaten Pasaman Barat ini. Ini memerlukan usaha kita bersama, dan sekaligus juga kami himbau kita di dalam suasana pandemi ini, marilah kita ikuti protokol kesehatan, anjuran pemerintah kita minimalisir efek yang tidak baik, karena ini berguna bagi kebaikan kita bersama. Kita berharap Idul Fitri kita bisa jalan, semua keadaan bisa jalan, dan kita tetap dalam keadaan sehat. Caranya yang paling baik kita ikuti prokes. Bagaimana kita bisa mematuhi prosedur protokol dari kesehatan ini. Demikian saja, kurang lebih mohon maaf pada waktunya kita bisa lebih panjang dalam waktu yang terbatas ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah.